Smart Viewers, di segmen Talk with Binusian kali ini kita sudah kedatangan dua punggawa dari tim basket putra Binus Tingers, yaitu Halma Herano dan juga Kenas. Halo, selamat sore Rano, Kenas. Gimana kabarnya nih kalian berdua? Baik ya. Oke. Happy ya, pasti happy. Happy. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng kalian soal cerita dan juga prestasi kalian menjuarai juara 3 ya di 5 Basketball Jakarta 2025 kemarin. Ya. Tapi mungkin sebelum masuk ke turnamen 5 basketballnya, kan kalian berdua ini alumni DBL ya? Gitu. Rano dari SMA SMA 1 Mikael Surakarta, dan Kenas dari Gloria 1 Surabaya. Ya. Mungkin dari Rano dulu, ada nggak sih perbedaan signifikan yang Rano rasain gitu saat bermain di level SMA, terus bertransisi nih main di level kampus, khususnya di 5 begitu? Kalau perbedaan itu pasti ada sih, apalagi aku dari SMK di Solo. Oke. Terus dari daerah aja, dari Solo ke Jakarta itu udah ada perbedaan dari segi kompetitif basketnya. Iya. Dari antara pemain-pemainnya sama klubnya juga. Terus kalau dari SMA-nya itu beda banget, karena kita di SMA, di kalangan pelajar SMA sederajat itu belum ada tantangan tersendiri pada saat masuk ke kuliah. Jadi masih bisa kelihatan lah beberapa tim sekolah, terus beberapa pemain yang pemainnya tuh bagus banget, itu udah kelihatan. Bisa kebaca ya gitu. Udah kebaca. Ya, pemain kuncinya atau pemain lainnya yang mungkin kurang, yang kita bisa manfaatin serang di kelemahannya itu masih kelihatan. Belum merata lah. Tapi kalau pas saat masuk kuliah, pertandingan mahasiswa ini, tiap univ tuh rata komposisi pemainnya. Tinggal kita bisa baca permainan tim mereka atau enggak, terus seberapa tahan kita di lapangan sampai peluit akhir berbunyi. Itu sih. Oke, berarti bisa dikatakan kalau di SMA itu bisa kelihatan ya mana yang SMA-nya jago sendiri gitu, yang punya pemain bintangnya. Kalau di univ ini lebih merata ya, masing-masing univ punya pemain bintangnya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing, jadi lebih susah gitu ngebacanya. Dan lebih kompetitif. Oke, kalau dari Kenas sendiri gimana nih? Kamu kan istilahnya masuk SMA-nya udah SMA unggulan nih ya, langganan juara Gloria 1. Nah, ada nggak sih perbedaan yang kamu rasain banget saat main di level SMA terus pindah ke level kampus? Kurang lebih sama-sama kayak Rano ya. Di 5 lebih merata semua pemainnya. Terus fisik dari pemain-pemainnya juga beda di SMA. Lebih kuat kalau di kuliah. Kalau di SMA kan ya masih ada yang benar-benar kuat, ada yang benar-benar masih biasa-biasa aja. Jadi benar-benar kerasa sih bedanya. Oke. Dari fisikalnya beda ya pasti? Iya. Oke, nah sekarang kan kamu udah jadi bagian Binus Tingers nih, gitu. Dari awal mungkin kalau Kenas kan baru, kalau Rano kan udah tahun kedua ya? Tahun kedua. Tahun kedua ya? Tahun kedua. Bisa dibilang sophomore lah ya. Nah, dilatih sama Coach Ricky. Nah, mungkin kamu udah tahu ya Coach Ricky gimana ya, sepak terjangnya, salah satu coach yang paling terkenal juga di kelompok umur terutama. Nah, benar. Gimana experience-nya pertama kali diajarin, dilatih sama Coach Ricky? Yang katanya orang-orang kan, wah galak banget. Ya, gimana nih? Kalau experience pertama sih, seneng sih malah. Seneng karena pada saat masuk kuliah di Binus, terus dapat beasiswa, terus kita dapat tanggung jawab latihan, terus tanding buat nama Binusian, buat nama Binus. Itu kita punya rasa pride tersendiri dan kita harus mewujudkannya dengan latihan. Dan dilatih sama Coach Ricky, aku dapat banyak knowledge tambahan sih tentang basket. Apa tentang aja dari hal-hal simpel tentang gimana kita defense. Kan kalau Coach Ricky kan orangnya pelatih dengan defense banget lah. Iya. Jadi nomor 1 buat dia defense. Gimana kita defense yang benar, defense skill individual secara defense yang bagus, dan kerjasama defense buat satu tim yang bagus juga. Dan itu sebenarnya nggak lepas dari komunikasi sih. Ya kita diajarin gimana komunikasi yang benar, komunikasi yang aktif, yang bisa kita bangun di dalam lapangan biar kita bisa mengerti nih maksud dari satu sama lain pas di lapangan gimana.
Kan kita di lapangan itu terdistract sama banyak faktor eksternal kayak pemain, penonton, mungkin beberapa juga wasit juga bisa. Nah itu kita harus gimana caranya tetap konsisten biar bisa percaya diri sama bangun komunikasi yang bagus sama sesama pemain. Oke, berarti lebih Coach Ricky ngajarin banyak knowledge baru ke Rano, terutama dari tadi ya, defense, mungkin dari basic fundamental basketnya sendiri itu juga. Iya. Oke, nah kalau Kena sendiri gimana nih? Ada nggak perbedaan pas dilatih sama Coach Ricky? Kaget nggak? Kalau dibilang kaget sih nggak terlalu ya. Soalnya pelatih dari SMA sama Ko Ricky ini agak-agak mirip cara Sama-sama mainnya. keras ya? Iya, sama-sama keras. Jadi cuman yang beda dari Ko Ricky ini orangnya lebih detail aja buat aku. Kayak defense-nya itu harus keras, harus lebih detail aja. Terus komunikasi di lapangan harus benar-benar jelas buat kita sesama pemainnya gimana. Harus bisa paham Ko Ricky maunya kayak gimana. Biar di lapangan kita bisa ngaplikasiin maunya Ko Ricky itu gimana. Gitu aja sih. Oke, berarti lebih detail ya, perfection banget ya Coach Ya, Ricky itu. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin soal preparation kalian nih sebelum kelima basketball tahun ini gitu. Nah mungkin dari Rano kan tahun lalu udah sempet compete ya, Iya. gitu. Walaupun memang hasilnya kurang memuaskan gitu ya, Iya. tidak lolos semifinal tapi stay di divisi 1. Iya. Mungkin selama preparation apa aja sih yang dipersiapkan dari squadnya sendiri gitu, dan apa yang membedakan dari tahun lalu gitu, apa yang diimprove istilahnya? Sebenarnya kalau masa persiapan sih yang disiapin sebenarnya materinya kurang lebih sama. Oke. Tapi secara kematangan tahun ini kita lebih matang. Kalau kayak yang persiapan sih sebenarnya yang pertama pasti kondisi fisik. Kayak Kenas bilang main di level mahasiswa ini fisik nomor 1. Benturan, terus daya tahan tubuh, bisa main secara optimal dari awal sampai akhir. Habis itu ya membangun komunikasi itu salah satu yang penting. Karena kita nggak bisa walaupun skill kita bagus tapi kita mau main secara individual itu nggak bisa. Karena basket tuh mainnya 5 orang di lapangan, sama 7 orang di bench. Jadi itu udah main secara tim. Kalau kita nggak bisa bangun komunikasi, bangun kepercayaan sama teman, itu malah bisa jadi bumerang, merusak tim satu sama lain kan. Terus kalau tentang persiapan ya kita belajar dari 5 tahun lalu sih. Apa kurangnya dari kita, terus minusnya, kelemahan kita di apa, kita berusaha nutup itu dan memperbaiki lagi dan meningkatkan yang udah bagus dari sebelumnya. Itu sih. Berarti secara keseluruhan lebih ke komunikasinya gitu, bonding, terutama kan tahun ini banyak banget ya bisa dibilang pemain-pemain rookie yang didatengin gitu, ada Kenas, ada Gablin, Yogi, Davin dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang Kenas nih, kan ini tahun pertama kamu, rookie, first experience di 5, gimana kira-kira kesannya gitu? Bisa main di 5 bareng teman-teman, terutama main sama Rano dan juga teman-teman senior lainnya, gimana perasaannya, experience? Kesannya ada senengnya, ada bingungnya juga, harus adaptasinya gimana. Cuman harus jalani terus. Mungkin yang sulitnya adaptasinya sih Kenapa tuh? ke pemainnya, ke Ko Ricky juga. Kita harus kan tim baru, pelatih baru, harus mengerti cara main tiap masing-masing orang gimana. Dia sukanya gimana, gerakannya kayak gimana, terus Ko Ricky maunya kayak gimana, harus kayak gimana, harus benar-benar bisa mengerti lah, harus cepet juga adaptasinya. Kan dari latihan ke 5 juga nggak terlalu lama jaraknya. Ya itu sih. Ya, berarti lebih ke adaptasinya ya, gitu. Terutama kan ini teman-temannya baru semua gitu, dari berbagai daerah, pastinya visinya, egonya beda-beda gitu, jadi itu yang kesulitannya. Tapi akhirnya tetap bisa. Oke, nah di tahun ini kan kalian mendapatkan hasil yang lebih bagus dibanding tahun lalu, juara 3. Walaupun memang harusnya targetnya juara ya. Iya. Gitu, walaupun. Tapi sayangnya memang dijegal oleh bisa dibilang juara bertahan, Perbanas. Nah, kita mungkin ngomongin sebelum Perbanas ya. Kalian kan first game langsung ketemu UPH gitu ya. Bisa dibilang salah satu tim unggulan, tim terkuat gitu. Nah,
memang di game pertama itu banyak dapat pelajaran pastinya. Apa aja sih menurut Rano sendiri pelajaran yang bisa didapat dari UPH tersebut akhirnya setelah game itu kamu berhasil ya tadi menang lawan UTA 45, lawan UBL sampai akhirnya lolos semifinal. Iya. Kalau pelajaran yang dapat dari first game tuh yang pertama itu harus selalu siap. Mau lawan siapa aja, mau jam mainnya kapan, mau pagi, siang, sore, malam, mau itu first game, second game, atau selanjutnya, itu harus selalu siap sih sebenarnya di setiap game. Tapi yang aku tahu setelah lawan UPH itu mereka intensitas permainannya tuh tinggi. Temponya tinggi dan fisikalnya harus benar-benar kuat karena mereka juga mainnya keras, cepat, dan kita juga harus nyamain, harus mengimbangi permainan mereka. Tapi mengimbangi permainan lawan itu bukan dalam arti kita harus mengikuti tempo mereka, mengikuti alur permainan mereka. Kita jangan sampai kebawa di alur permainan mereka. Itu yang kita alamin pas lawan UPH kemarin. Di beberapa quarter, di awal, hingga pertengahan kita sempat kelabakan lawan mereka. Kita ikut tempo mereka, kita ikut permainan mereka, sehingga kita juga nggak bermain secara bagus. Terus kita mulai memperbaiki itu di setengah quarter sampai akhir. Ya kita bisa menutup jarak kekalahan yang awalnya lumayan jauh. Jadi sekitar 10 poin atau 9 poin sih. Itu aja sih. Oke, dan akhirnya kamu habis kalah tapi langsung tuh run-nya menang. Iya. Akhirnya ke semifinal lawan Perbanas. Nah, Kena sendiri gimana? First experience, first time langsung lawan Perbanas. Dan sayangnya kekalahannya cukup pahit ya, beda 2 poin. Dan gimana menurut Kena sendiri? Ya kebetulan waktu lawan Perbanas saya nggak main ya, cuman di pinggir lapangan saya lihat mungkin dari Perbanas ini banyak banget yang bisa dipelajari buat 5 tahun depannya, dari fisikal ke defense, strategi, permainan juga perlu diperbaiki semua. Ya kita harus lebih siap lah buat 5 tahun depan untuk target juara, biar nggak minus, biar nggak ngestak di situ-situ aja. Berarti next year targetnya juara, kan tahun ini udah juara 3, next year harus juara Jakarta. Amin. Nah mungkin terakhir Rano, ini kan kamu akhirnya berhasil gitu kan, istilahnya membawa Binus Stingers selangkah lebih maju gitu. Tahun kemarin mungkin gagal tembus semifinal, tapi stay di divisi 1 dan sekarang bisa juara 3. Nah mungkin ada nggak sih istilahnya motivasi dari sendiri atau dari coach gitu yang bikin kamu berhasil nih mendapatkan juara 3 di tahun ini, terutama kemarin pas lawan Usakti ya begitu? Ya, untuk yang awal sih sebenarnya keberhasilannya buat tahun ini sih bukan dari aku doang sih yang bawa, maksudnya dari teman-teman juga, dari pelatih juga. Itu juga ikut andil perubahan besar buat tim ini yang dari awal 5 tahun sebelumnya, terus 5 sekarang bisa dapat juara 3. Ya, menurutku sih buat persiapan 5 tahun depan sih kita nggak boleh cukup puas sih buat tahun ini. Walaupun secara udah lebih bagus dari tahun kemarin, udah masuk semifinal dan ambil kemenangan hingga dapat juara 3. Tapi ya kayak tujuan di awal kita nggak cuma sampai juara 3 doang. Kita harus buktikan kalau Binus itu bisa sampai final, bisa sampai angkat piala juara. Kalau secara dari pemain sih kita semua yakin sih, maksudnya dari awal ngelawan beberapa tim yang sebelum-sebelumnya udah pernah ketemu, nggak cuma di 5, kita ngerasa ada peningkatan dan kita yakin. Terus kemarin pas lawan Perbanas, sebenarnya dari segi pemain dan segi taktikal permainan kita sedikit lebih unggul. Dan kita yakin kalau bisa ambil itu. Bisa menang. Iya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di tengah lapangan kan. Sebelumnya bisa terjadi. Ya itu kita mungkin kesandung batu kali ya. Kesandung batu terus agak kacau di situ permainan dan kita nggak bisa mempertahankan keunggulan yang sebenarnya kita pernah unggul.
sampai akhir sih. Kita kecolongan beberapa, turnover. Mungkin dari mentalnya juga ya. Iya, itu yang sempat Ko Riki tekanin terus kan tentang mental. Ya kita harus ambil pengalaman dari itu sih, karena mental kan nggak dibangun sehari jadi. Iya. Diambil dari pengalaman sebelumnya, terus sama pahit yang dirasakan, itu yang menjadikan mental kuat. Oke, berarti tadi ya, jangan cepat puas ya, walaupun Iya. sekarang udah juara 3, tapi next year harus juara 1. Oke, nah itu dia Smart Viewers kurang lebih cerita dan pengalaman dari Rano dan juga Kenas selama berlaga di ajang 5 Basketball Jakarta 2025 kemarin. Kita doakan juga ya, semoga Stingers Boys nih tahun depan bisa mendapatkan juara 1. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Binus ya.